Udah bang, awas lu ya kalau ada apa-apa minta tolong sama gua. Robi, bang. Bang, mana sih? Setelah percakapan yang tegang mengenai rumah, Lisa masih merasa tidak tenang. Ia merasa ada yang tidak beres dengan cara Robi yang begitu bersemangat menawarkan rumah tersebut ke orang lain. Lisa merasa Robi hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain, terutama dirinya. Di sisi lain, Robi juga merasa terpojok. Dia mengerti bahwa Lisa sangat menghargai rumah itu, tetapi situasi keuangannya sedang sulit. Di tengah perasaan cemas dan bingung, Robi mencoba mencari jalan tengah. Namun, dia tahu bahwa Lisa masih belum bisa menerima ide menjual rumah itu begitu saja. Di episode selanjutnya, mereka bertemu lagi. Robi mencoba untuk lebih terbuka dan jujur dengan Lisa tentang alasan di balik niatnya. Dia bercerita tentang kesulitan yang dihadapinya, terutama masalah uang yang mendesak. Robi juga menjelaskan bahwa dia ingin membantu Lisa untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan rumah itu, meskipun awalnya niatnya terlihat egois. Lisa, yang sudah cukup lama mengenal Robi, mulai melunak. Ia menyadari bahwa Robi mungkin tidak bermaksud buruk, hanya saja cara penyampaiannya yang kurang tepat. Meski demikian, Lisa masih ragu untuk mengambil langkah besar itu. Dia ingin mencari solusi lain yang tidak melibatkan penjualan rumah. Di sini, keduanya mulai membuka diri dan saling mendengarkan. Robi, yang sebelumnya hanya memikirkan jalan cepat untuk menyelesaikan masalah, mulai melihat betapa pentingnya rumah tersebut bagi Lisa, yang merupakan simbol harapan dan masa depan. Sementara Lisa, meski belum sepenuhnya yakin, akhirnya memberi kesempatan pada Robi untuk mencari cara lain agar masalah keuangan mereka bisa teratasi tanpa harus kehilangan rumah. Mereka berdua pun akhirnya sepakat untuk mencari solusi yang lebih baik bersama. Robi menawarkan ide lain, seperti mencari pekerjaan sampingan atau meminjam uang untuk sementara waktu, sehingga rumah itu tetap terjaga. Lisa pun mulai merasa lebih lega, karena Robi tidak lagi memaksanya, dan mereka bisa mencari solusi bersama-sama tanpa tekanan. Namun, perjalanan mereka tidak akan mudah. Masih ada tantangan di depan, baik dari sisi keuangan maupun hubungan mereka yang sedang diuji. Episode selanjutnya akan menunjukkan bagaimana keduanya berusaha mencari keseimbangan dalam menghadapi masalah, sekaligus belajar untuk lebih memahami perasaan satu sama lain. Begitu kira-kira gambaran untuk episode selanjutnya. Mereka masih akan melalui banyak dinamika, tetapi mungkin mereka akan semakin dewasa dalam menghadapi masalah bersama. Tapi ngomong-ngomong, malah jadi membahas hal lain, ya? Pokoknya, saya berharap segala sesuatu berjalan lancar. Lalu, tentang rumah itu, saya masih sayang banget, dan tidak ingin menjualnya. Lisa sih kurang paham dengan keputusan saya. Kenapa nggak jual aja, kan bisa dapat untung, katanya. Saya merasa, ini bukan cuma soal untung-untungan. Rumah itu punya makna penting untuk masa depan. Tapi, ada saja yang memaksa. Jual rumahnya, kan butuh duit, kata mereka. Saya pun jadi merasa tertekan. Jangan maksa aku jual rumah, tapi pada akhirnya, saya juga nggak mau jadi egois. Saya pun nggak tahu lagi harus bagaimana. Pada saat itu, Bapak datang dan mengatakan, "Sudahlah, biarkan saya bicara dengan mereka." Dan akhirnya, saya coba untuk lebih sabar dan mendengarkan saran dari orang lain. Bahkan ketika soal jual rumah ini dibicarakan dengan Robi, saya jadi bingung. Dia bilang gampang saja, nanti bisa bertemu langsung dengan orang yang tertarik. Tentu saja, saya tidak mau terlalu terlibat karena takut nanti malah dicurigai ikut-ikutan cari keuntungan pribadi. Nah, ternyata di sini, ada yang namanya jatah dari penjualan rumah. Biasanya sih, pemilik rumah memberikan sedikit bagi hasil sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu menjualkan rumahnya. Saya cuma ingin semuanya jelas dan tidak ada kesalahpahaman. Saya pun harus menjaga sikap. Jangan sampai saya terjebak dalam hal-hal yang tidak perlu. Jadi, saya mencoba untuk tidak terlalu terlibat dan menyerahkan masalah ini pada pihak yang lebih berkompeten. Lagi pula, hidup ini tidak selamanya berjalan mulus. Pasti ada saja hambatan yang datang, dan kita harus bisa bijak menghadapinya.